Tan Malaka yang unik apa? Pemikirannya juga. Tan Malaka adalah salah seorang pemimpin yang sampai dengan kemerdekaan. Tan Malaka dalam buku ini menyebutkan bahwa meninggalnya kapan, ada yang mengatakan kaitannya dengan pemberontakan Madiun. Tan Malaka itu adalah seorang komunis, tapi justru dicampakkan oleh PKI dan Komunis Internasional. Kenapa? Persoalannya terletak pada tahun 26 PKI merencanakan pemberontakan sebelumnya. Ya, jadi tahun 25 sudah mulai dirancang oleh mereka pemberontakan 26. Tan Malaka menolak. Alasannya kita tidak punya kekuatan. Lalu Alimin, salah seorang tokoh PKI, dikirim ke Moskow untuk menyampaikan kepada Stalin bahwa mereka akan melakukan pemberontakan, malah dimarahin. Tapi waktu pulang kan tidak seperti sekarang orang bisa naik pesawat dengan seenaknya, kan harus dengan kapal laut. Sebelum sampai, Alimin ini belum sampai bahwa dia dilarang oleh Stalin, pemberontakannya udah terjadi. Tan Malaka yang unik apa? Pemikirannya juga. Dia komunis tapi ditolak oleh kaum komunis, PKI dalam arti kata Partai Komunis Indonesia. Ketika dia justru pernah mewakili PKI di Komintern, tapi karena menolak pemberontakan 26, akhirnya dipecat. Ya. Akhirnya dia dirikan partai sendiri, dan Partai Murba itu adalah partai yang dibangun waktu revolusi, waktu kemerdekaan. Tan Malaka memang boleh dikatakan termasuk tokoh yang unik. Ya semua unik sih, tapi ada perbedaan-perbedaan tertentu yang menarik. Tan Malaka adalah salah seorang pemimpin yang sampai dengan kemerdekaan dan meninggalnya tidak pernah menikmati kemerdekaan itu. Bahkan ketika kita sudah merdeka, dia masih tetap menyembunyikan diri. Adam Malik pernah menangis karena baru dia tahu bahwa yang dia temui tadi itu adalah Tan Malaka. Tapi Tan Malakanya sudah nggak ada, sudah pergi. Jadi dia selalu nanti ketika ada suatu proses di mana dia tidak sepakat dengan berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah, lalu dia melakukan semacam oposisi dengan mendirikan Persatuan Perjuangan. Jadi dia berusaha mengumpulkan semua kekuatan untuk menolak, terutama sebenarnya perundingan. Jadi isu utamanya adalah merdeka 100%. Kita boleh berunding setelah kita merdeka 100%. Ya kan tidak mungkin juga. Masa orang diakui 100% baru kemudian mau berunding. Tapi kan itu isu politik pada waktu itu. Dan memang Tan Malaka ini punya pengikut-pengikut pemuda pengikut yang cukup hebat. Ada Hairul Saleh, ada Sukarni, ada Adam Malik, dan sebagainya. Di dalam pergumulan itu berhadapan dengan Syahrir. Tapi Syahrir pada satu saat masuk juga di Persatuan Perjuangan, nanti akhirnya dia keluar karena berbeda pendapat. Dengan dia menjadi ketua Badan Pekerja KNIP, dan di dalam proses itu ada berbagai persoalan yang dihadapi, dan Persatuan Perjuangan tetap pada tuntutannya untuk tidak boleh berunding. Tapi kembangannya ternyata
Syahrir bisa meyakinkan Soekarno dan Hatta, akhirnya Syahrir bisa melakukan perundingan yang pertama yang dikenal dengan perundingan Linggarjati. Yang nanti dianggap bahwa itu merugikan Republik, lalu dia jatuh 3 kali jadi Perdana Menteri, tapi akhirnya tersingkir, diganti oleh temannya sebenarnya. Sama-sama sosialis, cuma sosialismenya beda. Amir Syarifuddin lebih, bahkan nanti kaitannya dengan pemberontakan 48, ternyata Amir Syarifuddin itu PKI, dan dia sendiri mengatakan bahwa dia sebenarnya sudah menjadi anggota PKI sejak tahun 35. Ya, walaupun ada yang tidak percaya. Misalnya saya pernah mendengar di Pusat Sejarah TNI kalau nggak salah, Pak Simatupang datang bicara dan dia ngomong bahwa dia tidak yakin kalau Amir Syarifuddin itu adalah seorang PKI. Tapi yang bersangkutan sendiri mengaku. Tapi kalau balik lagi ke Tan Malaka, memang sangat unik dari segi pemikiran juga gitu, Ta. Kayak Madi banyak tulisannya dari penjara ke penjara. Kalau dari penjara ke penjara itu semacam autobiografi. Kalau Madiloh itu semacam lebih bersifat ideologis dan seterusnya. Tapi dalam pikirannya sebenarnya seperti ada dalam buku Merdeka ini. Dalam buku Merdeka ini ketika bicara tentang persatuan perjuangan, ada digambarkan bahwa sebenarnya Tan Malaka dalam buku ini menyebutkan bahwa dia tetap ingin mendirikan sebuah negara komunis, tapi komunis yang berbeda dengan PKI. Dia lebih dekat pada Trotsky, berbeda dengan Stalin. Ketika Lenin tidak ada, maka terjadi dua persaingan, Stalin dan Trotsky. Trotsky tersingkir, tapi pikirannya masing-masing. Nah, Tan Malaka tampaknya lebih Trotskis. Itu Tan Malaka di situ. Dan dalam perkembangannya, Tan Malaka ini memang dengan berusaha melihat bahwa pemerintahan antara Soekarno dan yang dipimpin Soekarno dan Hatta dan Syahrir ini dianggap tidak revolusioner. Maka dia berusaha menciptakan satu kekuatan baru, ya Persatuan Perjuangan itu, dengan tujuan menolak perundingan dan kita harus berjuang untuk merdeka 100%. Bahkan macam-macam. Jadi dan anak didik pengikutnya juga sangat intensif untuk melakukan kegiatan-kegiatan untuk mendukung tujuannya. Tan Malaka melihat Soekarno dan Hatta itu sebagai pemimpin utama, dan dalam hal tertentu tampaknya Tan Malaka melihat bahwa pemerintahan Soekarno-Hatta dan Syahrir ini lebih mendekat kepada usaha perundingan, walaupun memang kenyataannya seperti itu. Dan memang terjadi perundingan seperti tadi saya katakan. Nah, dalam berbagai hal, ada hal yang lucu, misalnya kerumitan terjadi, maka datang Sukarni. Sukarni ini adalah orang dekatnya atau orang dekatnya Tan Malaka. Waktu itu Hatta sudah wakil presiden. Maka datang Sukarni
beritahu, dan itu ada dalam buku memoarnya. Di sini juga ada dalam buku memoar. Nah, ini bukunya Pak Hatta. Judulnya, jadi ini autobiografi sebenarnya. Nah, baik di dalam buku ini, di dalam buku Merdeka ini maupun di sini, diceritakan bahwa pada satu ketika Sukarni datang ke Hatta dan minta kepada Hatta untuk datang menemui Tan Malaka. Alasannya karena sebenarnya semua permasalahan itu sekarang bisa diselesaikan kalau Hatta dan Tan Malaka ketemu. Tapi Hatta menolak. Alasannya, ya tidak bisa sekarang aku bisa enak datang, karena saya punya posisi yang sudah terikat pada protokoler. Ya, Sukarni tetap memaksa, tapi akhirnya dia pulang dan Hatta tidak pergi. Apa makna dari itu? Maknanya ialah bahwa betapa kelompok Persatuan Perjuangan dengan pengikutnya menghendaki agar supaya Tan Malaka didengarkan oleh Soekarno dan Hatta. Tapi ternyata perbedaan di antara mereka tidak mudah untuk diselesaikan, dan akhirnya tidak pernah selesai sampai akhirnya Tan Malaka meninggal. Meninggalnya kapan? Ada yang mengatakan kaitannya dengan pemberontakan Madiun, ada yang mengatakan tahun 49. Tapi saya mendengar dari salah seorang yang pernah bekerja seorang kolonel yang pernah bekerja di pusat sejarah TNI mengatakan bahwa Tan Malaka tertembak di tengah-tengah kekacauan peristiwa Madiun. Katanya yang memerintahkan menembak itu Kolonel Sungkono. Itu juga cuma cerita dari apakah itu benar juga. Sampai sekarang masih misterius di mana meninggalnya, di mana kuburannya, sampai sekarang masih belum jelas. Ya, ada 2 tokoh yang sampai sekarang tidak jelas di mana, yaitu Supriyadi, Menteri Pertahanan pertama yang ditunjuk. Dan memang dia memimpin pemberontakan di Blitar. Tapi ya diangkat oleh Soekarno sebagai Menteri Pertahanan, tidak pernah muncul. Ya kan, sampai sekarang orang nggak tahu. Sama dengan Tan Malaka, orang tidak tahu di mana. Jadi ya keunikan tertentu dari tokoh-tokoh kita memang harus diakui. Tapi mungkin disitulah pentingnya kita lebih melihat, lebih memikirkan